pejuang pencari kerja. Kali ini kita bahas tentang rekrutmen calon pegawai negeri sipil atau CPNS yang dipastikan akan kembali digelar pada tahun 2021 ini. Kepastian penyelenggaraan CPNS 2021 terungkap dalam rapat antara Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB dengan Komisi 2 DPR RI pada Rabu 24 Maret 2021. Selain rekrutmen CPNS, Kemenpan RB juga memastikan tahun ini akan ada rekrutmen pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Sama seperti tahun sebelumnya, pelaksanaan rekrutmen CPNS 2021 juga akan digelar dengan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Nah, teman-teman, untuk jadwal sendiri, pelaksanaan CPNS 2021 ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu seleksi sekolah pendidikan kedinasan yang akan dibuka April, PPK guru Mei sampai Juni 2021, dan rekrutmen CPNS dan PPK non guru Mei sampai Juni 2021 juga. Nah, teman-teman, saya mau berbagi berkas-berkas atau dokumen apa saja sih yang perlu dipersiapkan ya. Ini mengutip dari Kompas juga, berkasnya kurang lebih sama ya dengan berkas tahun 2019. Ada kartu keluarga, ada kartu tanda penduduk, KTP, ijazah, transkrip nilai, pas foto, dan dokumen lain sesuai dengan ketentuan instansi yang dilamar. Misalnya dilamar di pemerintah daerah atau kementerian, menyesuaikan saja. Nah, saya akan lihatkan beberapa dokumen yang pernah saya input ketika pendaftaran CPNS sebelumnya. Oke, pada pendaftaran CPNS sebelumnya, dokumen yang diminta sama saja seperti yang tadi. Pas foto berwarna 3x4 dengan latar belakang merah. Mungkin kita lihat dulu fotonya ya. Kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa berfoto seperti ini dengan latar merah. Untuk ukuran sendiri menyesuaikan ya. Untuk tahun lalu ini 200 kilobit atau 200 KB. Jadi ketika file fotonya berukuran besar, mungkin teman-teman bisa dikompres dulu ya, di website atau di googling juga kita bisa cari sendiri nih untuk kompres menyesuaikan dan ukuran yang diminta. Karena kalau nggak dikompres, dia nggak bisa kita submit nih. Print out tanda bukti pendaftaran online. Oh, ini nggak diunggah nih. Ini ketika kita daftar itu ada bukti bahwa kita berhasil daftar, itu nanti kita bawa nih. Kemudian scan ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, ditambah dengan scan surat tanda registrasi atau STR. Ini untuk pelamar jabatan tenaga kesehatan ya. Atau sertifikat pendidik yang dikeluarkan oleh Kemendikbud, Kemenristekdikti, dan Kemenak untuk pelamar jabatan guru dalam satu PDF. Oh, ini di combine aja ya, dijadiin satu. Jadi ijazah sama STR-nya dijadiin satu. Mungkin ini agak besar filenya. Jadi kalau nggak salah tahun lalu itu 500 kilobit itu. Scan kartu tanda penduduk. Wah, ini juga, ini kayak udah tau lah. Terus scan surat lamaran ditulis tangan ditujukan ke pejabat pembina kepegawaian. Nah, biasanya ketika pembukaan PNS itu kita diminta untuk membuat surat lamaran yang ditulis tangan, jadi ditujukan kepada pejabat yang berwenang, misalnya kalau di daerah bupati atau gubernur atau kementerian. Scan transkrip nilai. Nah, ini juga sama nih, kita scan terus kita masukin, kemudian submit.
Ini surat pernyataan tidak mengajukan pindah. Ini setelah kita diterima PNS biasanya baru diminta. Atau surat pernyataan tidak pernah dihukum penjara dan lain-lain. Nah, ini juga setelah diterima PNS. Atau misalnya dokumen hard copy-nya nggak usah diunggah di portal SSCN, bisa diberikan langsung ke bagian kepegawaian. Nah, setelah berhasil di upload biasanya akan muncul tombol ini ya, tombol cetak kartu peserta ujian SKB. Nah, ketika udah berhasil kan langsung kita cetak aja nih. Kurang lebih tampilannya begini. Oke, ini kurang lebih tampilannya ya. Ketika kita udah berhasil melakukan pendaftaran. Oke teman-teman, mungkin itu aja ya yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya bagi. Mungkin bisa dipersiapkan dokumennya dari sekarang, dokumen ijazah, kartu tanda penduduk. Mungkin yang baru pindah mungkin segera diurus ke bagian catatan sipil, KK dan sebagainya perlu diurus supaya ketika hari H tidak kalang kabut. Jadi untuk persiapan ini kan udah nggak lama lagi nih. Persiapannya mungkin kita udah belajar, jadi untuk berkas kita udah aman lah. Kita nggak perlu urus sana urus sini atau naik ke kantor ini ke kantor itu hanya untuk urusan berkas. Mungkin dalam waktu dekat kita sudah mempersiapkan belajar ya, cara belajar, metode belajar, belajarnya mau di mana, supaya waktu kita dapat kita gunakan seefektif mungkin. Ya itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan berguna bagi teman-teman. Semoga lulus CPNS tahun 2021. Oke, terima kasih ya teman-teman. Sampai berjumpa di kesuksesan selanjutnya.